Bersulant. Kali ini kartuku paling besar. Yang paling kecil. Maju. Sini kasih. Kartunya Bang Guntur paling kecil. Sesuai aturan. Kak Yuni, kartunya paling besar. Nanya pertanyaan. Bro, maku jujur ya. Sebenarnya kamu suka siapa? Oh. Enggak, Kak Ipar quand Sudamazuk Trimestetanga. Sudabole Berubangan. Kak Jaya. Mana mungkin enggak? Tadi malam aku lihat sendiri. astaga. Jangan-jangan Kak Ipar belum pernah lihat? Sini. Biar kutunjukkan ke Kak Ipar. Jaya Mulia. Ngapain teriak-teriak? Setelah terima uang lamaran 6.606.000, apa kamu mau KDRT? 6.660.000 itu cuma dibawa Gu Chin Sing buat gengsi. Aku nggak ambil sepeser pun. Sobat, Kamu bilang mau nikah, tapi nggak bilang mau jadi budak cinta. awas kalau aku nggak ngajar kamu. Aku sama kakak iparmu cinta sejati. Turning. Nggak mau. Kalian berdua cukup ya. Siti Bulan Tahu. Kamu gila, ya? Aku yang gila, Jaka Harta Langkah. Kamu sama saudari perempuanmu peluk-pelukan di depan mataku. Besok kita mau menikah. Aku bahkan datang jadi pengiring pengantinmu. Seakan ada yang melarangmu menikah. Ipar, kamu terlalu membesar-besarkan masalah. Kak Yuni dari dulu. Selalu bercanda begini sama ayah. Saudara baik tidur seranjang. Peluk dikit kenapa? Kenapa? Kalian semua pernah tidur sama Tang Yun, maksudmu begitu kan? Dasar imut, jaga mulutmu yang bersih dikit. Kalau kamu memang suka sekali tidur sama saudara-saudaramu, akan kucarikan beberapa Gu Jinsing, lihat istri macam apa yang kamu cari. Otaknya penuh pikiran kotor, padahal kami cuma persaudaraan murni. Aku tidur bareng Gu Jinsing, memang kenapa? Kita juga nggak ngapa-ngapain. Memang kalian perempuan suka cari ribut. Susi Wulan. Cepat minta maaf pada Awan. Aku minta maaf. Gunawan Jaya. Kamu masih punya hati nggak? Kita sebentar lagi mau menikah, tapi kamu malah tidur bareng sahabat dekatmu. Kalian ini sebenarnya apa? Dia itu memang licik. Susi Wulan. Kau hamil di luar nikah. Aku mau menikahimu saja sudah jadi berkah buatmu. Jangan dikasih hati malah minta lebih. Berkah darimu buatku? Kalau Gu Jinsing tidak menikahimu, kamu perempuan hamil besar, bisa nikah sama siapa? Mana bisa dapat uang lamaran setinggi ini? 6 juta. Sudah terima uang lamarannya, masih bikin ulah Aku benci perempuan seperti kalian, maunya ini itu. Dengar. Nah, ini baru kesadaran yang harus dimiliki perempuan. 3 tahun lalu, keluarga Gu hampir bang, kalau bukan karena aku memohon pada diam-diam memberi koneksi dan bantuan untuk keluarga Gu, mana mungkin keluarga Gu bisa mempertahankan kejayaannya sekarang. Beberapa hari lalu, aku bahkan memohon pada ayahku untuk menyuntikkan 10 miliar ke grup Gu sebagai mas kawin. Bagus. Kalau begitu, sekarang hiduplah dengan saudari perempuanmu itu. Suzy Wei, sudah cukup belum? Perempuan sepertimu sudah 2 kali hamil. Siapa yang mau menikahimu? Benar, kakak ipar. Bisa nikah sama Kagu itu berkah dari 8 turunan leluhurmu. Jadi jangan gak tahu diri saat lagi beruntung. Lagi pula. Kak Ipar, kamu salah paham soal Kak Yun. Sikapnya ke Kagu itu nggak ada duanya. Waktu camping terakhir, dia kedinginan parah tengah malam. Kak Yun le pabaju dan pakai su tubunya sans diri un tuk mangangatandia. Ayah. Aku sampai terharu, Kak Yun dan Kak Gu. Itu baru namanya saudara sejati. Semua orang juga nggak merasa aneh. Cuma kamu yang merasa ada masalah. Kami saudara yang pernah tidur seranjang. Kalau ada apa-apa, memangnya masih ada urusanmu? Kau juga pikir begitu? Pergi. Keluar.
pernikahanku tidak menyambutmu. Ini pernikahan putraku, kenapa aku harus pergi? Percaya tidak? Besok malam kalian berdua pertama, aku bahkan bisa menyuruh putraku merekam video pendek untuk ku tonton. Pergi, keluar, pergi. Shu Qiwei. Pergi. Keluar sana. Perempuan kecil memang merepotkan. Sudah pergi. Hei. Pergi. Lihat dirimu sekarang. Apa bedamu dengan orang gila? Aku yang bawa kamu keluar. Aku benar-benar dipermalukan habis-habisan. Kita pacaran 3 tahun. Aku terus mengalah pada tingkah kalian yang balasannya kamu dan Tang Yun berkali-kali melanggar batasku, tapi kamu selalu peduli perasaannya. Dan mengabaikan perasaanku. Kalian memaksaku jadi orang gila, lalu masih menyalahkanku, kenapa aku jadi begini. Ayah. Ya. Mas kawin 100 miliar keluarga Gu setelah ayah sudah siap. Yah. Aku batal menikah. Aku tidak jadi menikah. Yah. Aku tidak jadi menikah. Apa sih Guci Sincing menindasmu? Yuyut, jangan sedih. Ayah akan segera pulang ke... Aku mau lihat keluarga. Siapa yang berani menindas putri kesayanganku? Beritahu keluarga Gu, kalau putranya tidak jadi menikah, suntikan dana 100 miliar akan dibatalkan. Keluarga Gu itu akan langsung bangkrut. Selain itu, segera siapkan jet pribadi ke kota Feijiang untukku. Aku mau pulang. Baik, Ketua. Gu Jinsing. Karena kamu begitu peduli pada saudari perempuanmu, aku akan bantu kalian bersatu. Iya. Kami sudah paham kejadian sebenarnya. Dalam hal ini, Jinsing memang ada salahnya. Tapi, kamu juga pasti ada salah. Bagaimanapun juga, satu tangan gak bisa bunyi. Ayah. Jangan salahkan Bibi kalau banyak omong. Jinsing dan Yunyun itu dari kecil memang selalu akrab kayak saudara. Kamu harus lebih besar hati. Lagi pula, Jinsing kita luar biasa, berapa banyak putri keluarga kaya yang mengincarnya. Kalau bukan karena sekarang di perutmu ada anak Jinsing, belum tentu kamu bisa menikah masuk ke keluarga. Sudahlah. Xia Yue, undangan pernikahan sudah semua dikirim. Kalau mau ngambek, nggak sebaiknya tunggu sampai setelah pernikahan. Tenang saja, Paman Gu yang akan membelamu. Setelah pernikahan, akan kuberi Gu Jinsing teguran serius. Biar dia jauhi teman-teman buruk itu. Paman Gu, Bibi Gu, badanku agak kurang enak. Aku pulang buat istirahat dulu. Kalau bukan karena ketua grup keluarga Surya yang ngotot menyuruh putra kami menikah dengannya. Dia itu perempuan yang hamil 2 kali sebelum nikah, mana mungkin masuk keluarga Guna. Ngomong-ngomong, aneh juga ketua Surya. Kenapa harus ngotot menjodohkan mereka? Sudahlah, jangan banyak bicara. Kalau ketua Surya mengaturnya begini, pasti ada pertimbangannya. Tunggu investasi 100 miliar dari keluarga Surya masuk. Kita suruh Jinsing ceraikan dia lagi, beres kan? Yuchun jago lebih tahu diri daripada dia. Hebat sekali keluarga Gu. Benar-benar segerombolan orang. Kalau begitu, besok, saat kalian paling bangga, akan kuhancurkan sendiri semua harapan kalian. Yah, pernikahan besok tetap lanjut. Buka pintunya, buka pintunya. Berikutnya tanya jawab penjemputan pengantin pria. Pengantin pria sudah siap? Jangan buru-buru. Ayun belum datang. Pendamping pengantin wanita hari ini. Gu Jinsing, sebentar lagi lewat jam baiknya. Gu Jinsing.
Bisa. Tentu saja. Ayahmu. Tentu cantik. Tang Yun, hari ini aku yang menikah. Kamu berpakaian begini, maksudmu apa? Ziyu. Ayun itu penganut anti nikah. Dia mau ngerasain suasana nikahan, kebetulan kita menikah hari ini. Biarin dia puas, memang kenapa? Iya, benar banget. Kak Yun pakai gaun pengantin tradisional. Aura istri orangnya lebih kuat dari kakak ipar. Ngaco apaan? Jadinya kayak Kak Gu mau nikahin 2 orang hari ini. Kak Ipa. Jangan dimasukin hati. Kak Yun sama kami cuma teman akrab. Renziwe yang nikah, kenapa kamu pakai baju pengantin? Kalau yang nggak, Bisa-bisa dikira kamu rebut pengantin. Dasar cewek licik, minggir sana. Hubunganku dengan ginseng. Tak perlu kalian adu kau, Gu Jinsing. Suruh dia. Lepas baju ini. Ziyue. Cuma baju doang, kan? Nanti dia nggak bakal naik panggung buat nyuri perhatianmu. Perlu dibesar-besarkan? Gu Jinsing, bukan karena pernikahan hari ini. Aku benar-benar nggak nyangka. Ada apa dengan si Gu kecil? Masa pengiring pengantin disuruh pakai? Masih ada aturan nggak? Iya, keterlaluan banget. Sudahlah. Pergi ganti dulu. Sana. Perempuan memang palet hati. Sobat. Jangan bilang aku nggak ngasih restu buat kamu. Aku sengaja beli sesuai ukuranmu. Selamat menikah. Selamat menikah. Gu Jinsing, ini saudari yang kamu bilang itu? Ironis sekali. Itu. Ayun biasanya kalau bercanda memang suka kelewatan, dia nggak ada niat buruk. Biasanya kalau Suziwe lihat kejadian begini, mana mungkin dia tahan? Dari tadi pasti sudah ribut besar. Kenapa hari ini sepi banget, agak aneh. Sepatu ini masih dicari? Kak Ipar, ngapain cari sepatu pengantin? Mending ikut adat di tempat kami. Cari pengantin wanita. Kak Yun. Gimana cara cari pengantinnya? Masa Kak Ipar harus disembunyikan? Nggak usah begitu. Cukup tutup mata pengantinnya pria. Lalu pengantin wanita berdiri berjajar dengan para pendampingnya. Siapapun yang ditangkap pengantin pria harus dicium 1 kali. Bagus, ini seru. Tang Yun, hari ini pernikahanku dengan Gu Jinsing. Ini bukan pesta di mulut desa keluargamu. Sebaiknya kamu tahu. Kak Ipar, jangan-jangan kamu nggak pede, takut saudara laki-lakiku nggak bisa mengenalimu? Itu, Ziwe. Adat ini bagus, ayo main yang ini saja. Tenang saja, aku pasti bisa menemukanmu. Kak Ipar, tenang saja. Temanku pasti bisa mengenalimu. Kok kamu malah salah orang? Kak Ipar jadi malu banget. Hahaha. Kenapa kamu gak ngingetin aku? Kita sama-sama saudara. Kamu sama Kak Sari mau ngapain? Tidur seranjang sudah. Cuma ciuman, memang kenapa? Iya tuh. Itu. Jiwe. Aku dan Ayun teman dekat. Cuma cium sekali, bukan masalah. Gu Jinsing. Hebat banget kamu, ya. Oke. Mereka juga teman dekatmu, kan? Kalau gitu, cium lidah sama mereka juga sana. Kenapa? Tadi kamu bilang kamu sama Tang Yun cuma teman biasa, kan? Tapi kamu bisa kalau sama mereka nggak boleh ciuman? Suciwe, kalau memang mau cari gara-gara, jangan cari alasan. Oke. Aku ikut. Udah, sana. Aku datang. Aduh. Kenapa? Cium dia. Tadi kamu cium Tang Yun gimana? Gimana kamu cium dia? Pejamkan matamu.
Si bulan tahu janji. Hari ini aku nggak mau bikin kamu malu. Tapi saranku kamu jangan keterlaluan. Kakak Ipa, kamu bisa masuk keluarga Gus karena leluhurmu banyak berbuat. Kenapa mempersulit Kak Gus di sini? Ada perempuan seperti sudah diuntungkan masih sok manis, manja, dibuat-buat. Ayo, ayo, ayo. Ya. Kontrak suntikan dana 100 miliar keluarga Gu. Sudah kusuruh antarkan kepada keluarga Gu, mau kau tangani bagaimana? Tangani saja Baik. Semoga sebentar lagi, kalian masih bisa tertawa. Kapan ayah ibumu datang menjemput anak itu? Ayun. Aku baru menikah dengan Sucio itu. Belakangan ini kurang enak, setelah beberapa waktu juga bakal baik. Memangnya apa yang gak enak? Yang kamu mau itu anak di perut wanita itu, kan? Kamu sayang sama dia. Aku tak mungkin sayang dia. Anak di perutnya kugugurkan pakai obat. Lagi pula, hari dia dikuret itu. Aku justru ada di sampingmu, nemenin kamu melahirkan. Ah, halo, Ajin. Kamu bisa datang sekarang juga nggak? Kamu, kenapa di sana suara bayi nangis? Gak ada, salah dengar. Aku masih ada urusan, ku tutup dulu. Halo? Ah, jadi anakku yang dulu. Kamu kasih obat sampai aku keguguran. Dan juga, kau punya putri dengan Tang Yun. Gu Jinsing. Tega sekali memperlakukanku begini. Tenang saja. Begitu aku dapat aset 100 miliar yang diinvestasikan keluarga Shu. Aku akan cari cara buat menggugurkan juga anak yang ada di perutnya. Nanti uangnya kita simpan semuanya buat putri kita. Nah, begitu dong. Bukannya wanita itu menyuruhmu di pesta pernikahan? Keluar dari kotak hadiah ini, kalau budget kita masak dulu. Bukannya jadi lebih seru? Tapi pesta nikahnya sebentar lagi mulai. Masih 3 jam lagi, khawatir apa? Waktu kita banyak. Kau tidak mau? Gu Jinsing. Dasar binatang. Membuatmu bangkrut itu terlalu ringan. Aku juga akan membuat kalian hancur nama baiknya. Nona Besar. Apa barang yang kusuruh siapkan sudah siap? Selamat menikah. Kalau begitu, antarkan. Baik. Chuangu, mantel Anda tertinggal di ruang rias. Sebelum pesta pernikahan dimulai, tak boleh ada yang masuk. Baik, Chuan. Setelan ini. Hadiah. Datangnya pas sekali. Sampaikan ke semuanya, jamuan pernikahan segera dimulai. Baik, Nona Besar. Pernikahan akan segera dimulai. Ya. Kenapa pernikahan ini jadi mendadak? Sudah mulai, ya? Mari kita sambut mempelai pria kita, Mas. Belum keluar, mana mempelai pria? Kenapa mempelai prianya belum datang? Kok cuma pengantinnya saja? Ya. Jinsing pasti capek habis jemput pengantin. Dia istirahat sama Yunyun, kamu tunggu dia lagi, ya? Ayah, tunggu lagi. Benarkah? Dia datang jauh lebih awal dariku. Kenapa pengantinnya belum muncul? Apa dia lagi nunggu tepuk tangan? Kalau begitu, mari kita beri tepuk tangan paling meriah. Untuk menyambut mempelai pria kita, tampil dengan megah.
Kenapa kotak ini bergerak? Jonggong. Kakak Gu dan kakak Yun di dalam. Bercanda, ya? Kakak Gu dan kakak Yun mana mungkin di dalam kotak? Mustahil. Gu Jinsing. Hari ini, aku bikin kamu merasakan apa itu hancur dan kehilangan nama baik. Apa? Yang namanya ganjaran yang pantas. Ini, kalau pernikahan ini gagal, kita tak akan investasi 10 miliar dari keluarga. Keluarga Gu kita bakal tamat. Yuyue, jangan dengar omongan ngawur dua bocah ini. Mana mungkin Jinsing ada di dalam kota ini bareng Yunyun? Jinsing dari kecil sudah akrab banget sama Tang Yun. Ibu paling tahu anaknya. Anakku ini, aku paham. Selain agak suka main-main. Yongglang, pasti nggak masalah. Betul. Wah, ibu paling tahu anaknya ya. Tante, apa tante benar-benar nggak tahu apa-apa? Buka mata lebar-lebar. Lihat baik-baik anak kesayanganmu. Dan saudara baiknya. Apa saja yang sudah mereka lakukan. Astaga, Bukankah pengantin ada apa ini? Tolong, pesahkan mereka berdua. Cepat. Adieu. Suiciyu. Jinsing jadi begini. Kau ini Kok setega ini? Bibi. Hari ini hari pernikahanku dengan Gu Jinsing, malah terjadi hal sebesar ini. Aku juga korban. Atas dasar apa? Menuduhku, bilang yang menjebak mereka? Pengantin pria selingkuh di hari pernikahan, ibu mertua ini terlalu memanjakan putranya. Keluarga Gu kelihatannya mentereng. Ternyata didikannya seburuk ini. Benar-benar mengecewakan. Jonggong kira kucidak tahu. Kau tiap hari curiga melulu. Berharap anak kina selaka. Kamu ini korban macam apa? Si Tang Yun itu gadis yang bersih dan baik. Anakku sudah sebaik itu padamu. Kamu berbuat begini, nanti dia gimana bisa lanjut hidup? Bibi. Kalau menurut ucapan Bibi, apa aku yang menodongkan pisau? Jadi sekarang kau bilang ini semua karena aku paksa pakai pisau? Kakak ipar, hari ini kau menikah dengan kakak Gu. Kalau jadi begini kan gak pantas. Benar tuh. Adieu, nak. Cepat pakai bajumu. Kalian bertiga masih ngapain di sini? Cepat pisahkan mereka berdua. Aduh. Gu Jinsing. Ibu, jangan sentuh aku. Kau manis kecil, sebenarnya apa yang kau lakukan pada putraku? Aku juga tidak melakukan apa-apa. Suci bulan tahu. Kau gila. Nak, ibu sudah bilang dari dulu, Jangan nikahi dia. perempuan ini berhati ular dan kalajengking. Padahal kau sangat mencintainya. Aduh, beraninya dia memperlakukanmu begini. Gu Jinsing. Berani bilang, kau benar-benar cinta aku? Kalau saudaraku nggak cinta kamu, buat apa dia nikahin kamu? Aku sama Gu Jinsing cuma teman. Kenapa? Kalian sudah menikah, terus dia nggak boleh main sama temannya? Main gimana? Tiap hari guling-guling di ranjang? Gimana caranya? Setiap hari main di ranjang? Di ranjang? Siuziwa. Aku sama Gu Jinsing cuma latihan acara. Cuma mau kasih kamu kejutan. Ah, omong kos. Latihan acara apa? Menurutku jelas Gu Jinsing selingkuh sama perempuan lain lalu ketahuan. Keluarga Gu dari awal nggak suka menantu ini. Pokoknya, mereka punya tambah beberapa si kecil lagi. Mereka juga sanggup membiayai. Latihan acara apa sampai harus begitu? Perempuan ini juga keterlaluan, nggak tahu malu. Shu Ciwei. Kamu sudah puas bikin ribut belum? Gu Jinsing. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Kamu selingkuh sama Tang Yun, masih bisa tega merasa benar. Aku buta sampai dulu pilih kamu.
Aku nggak nyangka, masih ada pria semenjijikan kamu. Bagus. Jadi kamu nggak mau lanjut nikah ini? Iya. Pernikahan ini, aku batalin. Pernikahan ini, aku batalin. Kalau bukan karena kamu nggak tahu malu. Hamil duluan 2 kali, memangnya anakku bakal nikahin kamu? Tapi kalau nggak jadi nikah juga nggak apa-apa. Anak dalam perut itu harus lahir untuk keluarga Gu kami. Itu keturunan keluarga Gu kami. Mimpi aja terus. Su Ziwei, sebaiknya kamu tahu batas. Trik tarik ulur begitu nggak mempan buatku. Benar. Memalukan sekali. Kamu nggak tahu malu, menggoda suami orang, memang nggak malu? Memangnya aku mempermalukan? Benar. Si manis kecil itu sampai masuk karena suaminya memanjakan mereka berdua. Tak ada satupun yang baik. Aku lama dengar keluarga Gu sangat. Hari ini akhirnya aku lihat sendiri. Su Jiwe, kau tak berpendidikan, tak punya pekerjaan. Kami mengambil anak itu untuk meringankan bebanmu. Anak ini kalau besar nanti juga akan berterima kasih. Sudah meringankan bebanku. Keluarga Gu benar-benar licik sekali. Jiwa. Kau pintar bicara, lebih indah dari nyanyian. Keluarga Gu memberimu mas kawin 6.660.000. Itu masih belum cukup untuk membeli anak di perutmu? Uang itu, aku sama sekali tidak mengambilnya. Su Ziwei, kok kamu jadi begini? Uang lamaran 6.660.000. Transfer ke kamu utuh, nggak kurang sepeser pun. Uang ini, baru saja kamu kasih ke aku, ibumu langsung minta. Astaga, rencana keluarga Gu kentara banget. Ini mau dapat untung tanpa modal? Pestanya semewah ini. Biayanya dipotong dari uang lamaran pihak perempuan? Rakusan banget sih keluarga Gu. Iya, benar. Memangnya aku minta uangmu? Kamu masih muda. Aku cuma menjaganya buatmu sementara. Cuma gara-gara uang lamaran, Bibi tega menyakiti Jinsing begini? Bibi, jangan marah banget juga. Kakak ipar itu dari awal hanya mengincar uang Jinsing. Bukan cuma sehari 2 hari. Kamu nggak tahu malu, naik keranjangnya. Kalau begitu, kamu sendiri maunya apa? Gu Jinsing, istrimu sakit apa? Urus dia. Jiwa. Sekarang berlutut dan minta maaf pada Tang Yun kalau tidak batal nikah. Kakek kita, kami sudah lama muak lihatnya. Pria sebaik Kak Gu. Apalagi yang mau kamu permasalahkan? Ayah, kamu juga sedang hamil. Kalau bukan demi dirimu sendiri, pikirkan juga anakmu. Mana ada anak yang baru, langsung tidak punya ayah. Surya pengetahuan bulan. Saudaraku, aku paham. Namanya juga laki-laki, pasti gengsinya tinggi. Kasih dia jalan buat mundur. Urusan ini selesai. Surya pengetahuan bulan. Anak di perutmu. Memang dari awal tak mungkin lahir. Dari dulu aku diam-diam menambahkan merkuri ke botol nutrisimu. Yang sekarang kau kandung. Hanyalah janin mati. Akan kubunuh kau. Aku, ini. Susi bulan tahu. Kau benar-benar gila. Benar. Aku gila. Haha, kalian yang bikin aku gila. Direktur Surya, kenapa Jinsing harus menikahi perempuan ini baru mau kasih investasi buat kita? Dia sudah bikin keluarga Guna kehilangan semua harga diri. Pernikahan ini tetap harus cari cara buat diteruskan. Jiwileng, kami merasa kami sudah sangat baik padamu. Kau mau keluarga kami. Harus bikin keributan sampai bagaimana? Baru kamu puas? Apa? Kau mau aku yang sudah setua ini berlutut memohon padamu? Apa? Kau mau aku yang sudah setua ini berlutut memohon padamu? Jinsing, inikah perempuan yang ngotot ingin kamu nikahi dan bawa pulang? Su Ziwei, orang tuaku memohon padamu begini juga. Bisa nggak? Itu namanya dia mohon sam. Dia cuma takut keluarga Gu kalian jadi malu besar. Kakek kita. Bibi Gu saja sudah serendah itu. Sudahlah ya. Ayah, kamu juga hamil anak mereka. Kalau ini dibesar-besarkan, nggak baik buat. Bisa nggak berhenti bikin ribut? Soal hari ini, anggap saja tak pernah terjadi. Tak pernah terjadi?
Jadi, anak haram kamu dengan Tang Yun itu mau kalian sembunyikan seumur hidup? Anak haram yang mana? Kamu hamil sampai otakmu jadi bego, ya? Seharian ngomong ngaco. Bukan curiga yang ini, curiga yang itu. Nanti pas kontrol kandungan lagi, periksa juga otakmu. Keluarga kami terlalu memanjakanmu. Kalau Tang Yun benar punya anak, buat apa putra kami menikahimu? Si Yue. Kalau kau tahu aku punya anak, terus kenapa? Seluruh keluargaku berpihak padaku. Apa kau pikir begitu? Apa kata orang tuaku memang salah? Kau sengaja mendekati ginseng kami cuma demi menikah dengan keluarga kaya. Dan mengubah nasibmu. Si Yue. Kalau kau masih mau menikah, minta maaf yang baik pada saudaraku. Bukan urusan ini nggak bisa selesai. Ngaku salah. Masa aku harus lihat kalian berdua ngaku saudara, tapi tiap hari lengket terus? Nura Bulan. Kalau kamu gak mau nikah, sekarang juga pergi gugurin anak itu buatku. Mulai sekarang, aku gak akan memanjakanmu lagi. Mau ngapain? Ini apa? Ini? Kamu benar. Mulai sekarang, aku juga nggak akan memanjakanmu lagi. Astaga, dua orang ini sudah lama bareng. Anaknya bahkan sudah Barusan masih bilang dengan yakin kalau cuma saudara apaan, bisa punya anak. pengantinnya kasihan banget. Untung tahu sebelum menikah. Kalau enggak, setelah nikah pasti sengsara. Semua ini palsu. Semuanya bohong. Shu Chihyue. Gu Jinsing, kenapa? Sekarang marah karena malu? Kamu bisa punya anak haram dengan saudara perempuanmu. Kamu masih punya muka? Hah? Kamu ini? Biasanya kamu pakai anak di perutmu buat mengancam keluarga kami. Memangnya yang kamu dapat masih kurang? Kenapa keluarga kami bisa sial ketemu kamu, pembawa sial begini? Kalau begitu, coba bilang. Apa yang sebenarnya ku dapat dari kalian? Bisa dihitung? Uang lamaran 6.660.000 itu bukannya semua milikmu? Aku cuma jagain buat kamu. Lagi pula, memangnya kamu bawa mas kawin sepeser pun? Dari mana tahu aku tidak mengambilnya? Dengan kemampuan Gu Jinsing itu. Tanpa anggukanku, mana mungkin dapat suntikan dana 10 miliar dari grup Su? Grup Shu. Ini. Awalnya ini kontrak suntikan dana 10 miliar yang ayahku siapkan untukmu. Su Ziwei. Jangan-jangan kamu mau bilang, Su milikmu itu sudah dari konglomerat Su? Kalau bukan, lalu apa? Kau pikir aku bakal percaya? Selama ini, semua kebutuhanmu pakai uangku. Gimana kamu tega ngaku-ngaku jadi putri keluarga konglomerat Shu? Uang hidup sebulan cuma 1.000. Kalau bukan karena takut melukai harga dirimu, aku sudi menerimanya. Kalau keluarga konglomerat Shu mau investasi pun, itu karena mereka mengakui kemampuan ginseng. Kamu kira bahwa kontrak rongsokan sudah bisa menipu kami? Hal beginian cukup telepon ketua grup Shu, langsung ketahuan. Memangnya aku perlu bohong? Kan ku bilang, konglomerat sebesar itu mana mau melirik keluargaku, orang kaya baru, jangan-jangan ini memang berkat nona besar ini. Ya. Kalau bukan nona besar yang jadi penghubung keluarga ku takkan semayu ini. Entah pakai cara apa. Jangan-jangan jual diri demi naik derajat. Pakku ini kelihatan memang orang yang tahu kapan harus mengalah dan kapan harus kuat. Ginseng. Bukannya kamu bilang, dia nggak punya latar belakang apa-apa? Ayah, ibu. Latar belakang keluarganya, aku tahu. Dia cuma orang kampung yang tiap hari berlutut di lantai buat nyuciin kakiku. Kalau dia memang putri sulung grup keluarga Su, aku bakal berdiri terbalik sambil makan tai. Ku Jinsing, ingat baik-baik ucapanmu barusan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak bisa dihubungi. Silakan coba lagi nanti.
Kamu kebanyakan nonton drama pendek. Kau pikir cuma dengan menelepon bisa memanggil Tuan Shu dari konglomerat Shu buat membelamu? Shu Chiwei. Gimana dulu aku bisa jatuh cinta pada wanita sebodoh kamu? Mungkin dia terhalang urusan. Dia tak pernah ingkar pada janjinya padaku. Putri sulung grup Shu memang sangat rendah hati, tapi mana mungkin dia cuma ibu rumah tangga? Benar, dia cuma menyamar jadi nona besar. Keluarga gu makin juga bakal kena ambasnya. Nak, apapun yang terjadi hari ini, pernikahan ini tak boleh dilangsungkan. Dia, Suri Cendrawasih, benar-benar tak tahu diri. Berani menyamar jadi nona sulung keluarga Surya. Kalau keluarga Surya sampai tahu, keluarga kita benar-benar habis. Jalan Permata. Apalagi yang masih kau ragukan? Apa kau benar-benar mau menyinggung keluarga suci demi perempuan bernama Suci Bulan ini? Tentu saja tidak mungkin. Suci Bulan. Selama bertahun-tahun, aku sudah cukup memaklumimu. Makan, pakaian, dan semua yang kau pakai dari uangku. Aku bahkan tidak minta kau mengembalikannya. Tapi soal hari ini, saat kau menyamar sebagai putri keluarga Marga Suci, itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Wajahmu yang seperti ini benar-benar bikin muak. Kau cuma numpang baiknya Ginseng. Makanya jadi senaknya begini. Kalau soal menjijikan, kurasa kamulah juara satu. Kalau dia punya setengah sifatmu dan bisa bikin aku tenang, itu sudah bagus. Gu Ginseng. Yang bisa kuberikan padamu, juga bisa kuambil kembali semuanya. Ayah, pendekan saham keluargaku. Aku mau keluargaku bangkrut sekarang juga. Ku Ginseng. Mulai hari ini, kita masing-masing saja, kalau memang kau mampu. Selamatkan perusahaanmu. Perempuan ini, jangan-jangan dia putri sulung konglomerat keluarga. Menurutku dia bukan sedang pura-pura menyamar jadi nona besar keluarga, kecuali dia bosan hidup. Nah, bakal seru nih. Keluargaku kena masalah besar. Nak, keluarga Siu Ciwe itu, asal-usulnya apa? Kau pernah lihat orang tuanya? Tentu saja pernah. Mana mungkin? Bahkan kalau aku minta suntik dana ke grup Gu yang ditemui Gu Ginseng dan asisten Zhao, masa dia pernah ketemu ayahku? Su Ziwei. Kau benar-benar mau aku di depan orang bongkar aibmu. Ayahnya cuma seorang pelayan yang kerja di keluarga Su. Pelayan. Nggak mungkin, ini. Ginseng, kenapa kamu turun? Dia keluargamu? HM. Setahun lalu, keluarga pembantuku bermasalah. Kebetulan aku ada di kota, jadi aku ambil uang buat bantu dia dulu. Ternyata Gu Ginseng kira itu ayahku. Lalu, aku suruh orang menyelidikinya baik-baik. Baru tahu ayahnya cuma pelayan keluarga Sujana. Si Chandra Permata itu. Berani-beraninya kamu menyamar jadi putri majikan. Hah? Ketahuan juga, kan? Malu banget sekarang, ya. Kalau tahu bakal begini, kenapa dulu dilakukan? Pak Dirga, gawat. Saham perusahaan tiba-tiba anjlok. Pak Dirga, gawat. Saham perusahaan Tiba-tiba anjlok. Ayo, Masih bilang dia cuma pembantu? Tanpa latar belakang saham keluarga sudah lama anjlok parah. beberapa tahun ini, keluarga Gu berkembang lumayan. Hidup mati mereka tergantung satu ucapan orang itu. Nona besar. Kami berpihak padamu. Iya, benar. Nak. Sebenarnya ada apa ini? Kalau ayahnya memang pelayan keluarga Su, lalu direktur Su. Kenapa sampai demi dia? Malah menyerang kita? Bu. Ini cuma kebetulan. Saham sedang goyah. Belum tentu ulah direktur Su. Lagian, kalau dia putri sulung keluarga Shu, masa baru bilang sekarang? Kalau aku bilang, gimana aku bisa lihat jelas kalau kau bajingan? Terus saja pura-pura. Kalau kau putri grup Shu, apa aku masih perlu keluar uang tiap bulan buat nafkahin kau? Benar. Maksudmu? Ini kartu yang buat ngasih aku uang hidup 1.000 sebulan itu? Aku nggak pakai sepeser pun.
Aku balikin ke kamu. 1.000 doang, segini? Putra sulung grup Gu yang hebat itu. Zipulan, cuma ngasih pacarnya 1.000? Begini ya keluarga. Gaji pembantu di rumahku aja lebih dari 10.000. Si Ciwe. Kalau mau pakai cara begini, buat bikin aku memandangmu beda. Aku kasih tahu ya, aku nggak bakal termakan cara licikmu. Wah, ngomongnya bagus banget. Aku memang mau kasih tahu kamu. Karena kamu mau hitung-hitungan, kita hitung sampai jelas. Kalau aku nggak bikin keluargaku bangkrut. Aku bukan bermarga Shu. Kusiensing. Dia membual, jangan sampai kamu ketipu. Kalau soal saham itu, naik turun, bukannya itu wajar? Betul. Situasi begini pernah terjadi. Beberapa hari kemudian naik lagi. Dasar perempuan kecil. Berani juga kamu mengancam kami. Orang tuamu tahu kamu di luar menipu orang begini? Kalau yang di atas bengkok, yang bawah juga ikut bengkok. Orang tuamu pasti juga sama saja. Aku sarankan kalian jaga mulut. Paman, Bibi, apa ucapan kami salah? Kau benar-benar tak tahu malu. Memangnya orang tuamu bisa sebaik apa? Shu Chihue. Gejolak saham itu cuma kebetulan. Kalau kau memang mampu, panggil modal besar di belakangmu ke sini. Dia cuma ibu rumah tangga, memangnya punya backing apa? Paling cuma akal-akalan buat merebutmu kembali. Ayahku sebentar lagi datang. Aku harap nanti kalian masih bisa tertawa. Maksudmu, kamu mau suruh ayah pelayanmu itu datang buat bersih-bersih? Aku nggak ada waktu buat debat ngawur sama kamu. Susi bulan pengetahuan. Bukan karena uang yang kuberi kurang. Tapi karena kau. Memang cuma seharga segini. Ambil uang ini, Buat beliin ayahmu yang cuma pelayan itu. sedikit suplemen. Dulu aku benar-benar buta. Sampai bisa suka sama kau. Suci Wulan. Kalau kau begini, dikasih hati malah kurang ajar. Akan kubuat kau dan ayah pelayanmu susah hidup di kota sungai. Di kota sungai. Aku mau lihat. Gimana caramu bikin aku, Su Huansan, sengsara? Di kota sungai. Aku mau lihat gimana caramu bikin aku, Su Huansan, sengsara. Astaga, itu benar-benar direct. Sekarang Ku Chinsing Tama, Memang benar, nona sulung dari grup Su. Satu keluarga besar menindas seorang gadis kecil. Nggak tahu malu. YK. Ketua Su. Aduh, anu. Salam, ayah mertua. Si Yue ini juga nggak bilang kalau Anda mau datang sendiri. Siwe di mana? Aku mau kasih kamu kejutan. Aku adain acara serah terima investasi 10 miliar untuk perusahaan kalian di pesta pernikahanmu. Tapi kalau dilihat begini, pernikahan ini kayaknya jadi batal, ya? Jadi. Tentu saja jadi. Ayah mertua. Apa Bapak salah paham? Aku dan Yue. Hubungan kami baik-baik saja. Iya, besan. Anak-anak muda cuma bercanda. Jangan dianggap serius. Iya, iya. Istriku. Ya, Istriku. Tadi aku sedang emosi. Aku cuma ngomong kasar karena emosi. Hubungan kita sudah bertahun-tahun. Kamu tahu aku orangnya seperti apa. Aku benar-benar nggak sengaja. tentu saja kamu bukan sengaja. Kamu cuma selingkuh. Bohong. Mempermalukan aku dan ayahku. Aku pantas mati, mulutku memang gak dijaga. Sayang. Apapun yang kau suruh akan kulakukan, asal kau reda. Aku pantas mati. Aku pantas mati, mulutku keterlaluan. Istriku. Apa yang kau suruh akan kulakukan, asal kau reda. Ziku Jingsing memang jago ganti muka. Barusan bilang keluarga mereka semua tak tahu sekarang malah berlutut minta ampun. Itu 100 miliar. Tahu nggak artinya apa? Kalau aku sih, aku juga bakal berlutut. Iya. Barusan itu semua salah Jin. Dia cuma mau kamu ngalah dikit sama dia. Namanya juga laki-laki. Semua juga punya gengsi. Aku kenal anakku. Aduh, dia sama sekali nggak berniat membatalkan pernikahan. Ciwe.
Aku bersumpah, aku benar-benar bersih sama Tang Yun. Kalau nggak suka, mulai sekarang aku nggak akan berhubungan lagi sama dia. Ayah, Di mana Luna? Dia putri kesayanganku. Dan juga kelompok usaha keluarga satu-satunya ahli waris. Jadi, apapun keputusannya, akan selalu kudukung. Sayang, percayalah padaku, aku benar-benar masih mencintaimu, Gu Jinsing. Kalian semua kasih obat. Sampai anakku mati dalam kandungan. Masih aja pura-pura di sini buat apa? Apa omongan sembaranganmu ke istriku? Aku tak bilang apa-apa, le pascan aku. Sayang. Apa kamu benar-benar sudah tak percaya padaku? Aku tak mau kehilanganmu, sayang. Kau tak mau kehilangan 10 miliar itu, kan? Gu Jinsing. Bukannya tadi kau bilang, kalau aku ini putri sulung keluarga Shu. Kau bakal makan tahi sambil Sayang, tahi sih tak usah dimakan lagi. Hari ini perusahaan Gu kalian bangkrut. Itulah harga karena kau mengkhianatiku. Ayah. Ayo. Shu Ziwei, kau tak boleh pergi, kau tak bisa begini padaku. Tak bisa begini padaku. Shu Ziwei. Cepat lihat, ini nomor 1 di tren. Keluargaku bangkrut. Cepat sekali keluargaku bangkrut. Berita bangkrutnya sudah keluar. Sudah puas gosipnya. Semuanya bubar saja. Ayo, bubar. Nak, kenapa kamu masih bingung? Kenapa nggak cepat-cepat kejar kembali cahaya bulan? Ini semua salahmu. Semuanya gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu menggoda anakku. Apa makin jadi begini hari ini? Aku menggoda apanya? Dulu waktu aku melahirkan anak buat keluargamu, kenapa kamu setuju? Apa cuma aku sendiri yang menyinggung dia? Kenapa sekarang begitu ada masalah? Cuma aku yang disalahkan? Cahaya bulan Su. Karena kamu setega ini. Jangan salahkan aku. Kalau aku tak peduli lagi. Jinsing, keluarga Siu ini, mana mungkin kita bisa melawan mereka? Aku memang tak punya kemampuan itu. Tapi musuh bebuyutan keluarga Siu. Tuan Li punya. Asal aku hancurkan proyek menara kembar milik grup Siu. Direktur Li pasti akan melindungiku. Dan keluarga Su itu. Tinggal tunggu mati saja. Zhang Xin, aku sudah tahu kamu masih punya rencana cadangan. Jiwa. Ayah. Kalau dulu ayah tidak menghalangi kamu bersama anak itu. Sekarang kamu tak perlu menderita sebesar ini lagi. Ayah. Soal yang dulu, jangan dibahas lagi. Bukannya dia juga sudah dapat hukuman yang pantas? Sekarang kamu baru saja menggugurkan anak itu. Yang penting kamu harus istirahat yang baik. Soal bocah itu, ayah pasti bikin dia bangkrut. Seumur hidup ini, tak akan bisa bangkit lagi. Ayah. Keluarga Gu sekarang di ujung tanduk. Gu Jinsing pasti tak akan tinggal diam. Keluarga Gu sekarang di ujung tanduk. Gu Jinsing pasti tak akan tinggal diam. Soal membalas dendam padanya, aku ingin melakukannya sendiri. Baik. Halo. Direktur muda Shu. Gu Jinsing menui musu bebuyutan ketua. Li Wangda, Pak Li. Terus awasi. Ya. Pak Li. Anda investasi di grup Gu sekarang. Saya jamin keuntungan Anda maksimal. Biar Anda pasti untung tanpa rugi. Gu Jinsing.
Kalau kamu memang punya kemampuan, Nona Su pasti sudah ninggalin kamu. Gu Jinsing. Kalau kamu memang punya kemampuan, Nona Su pasti sudah ninggalin kamu. Direktur Lee, asal Anda mau biayai dan selamatkan keluarga Gu, aku bantu Anda menjatuhkan keluarga Su. Tak perlu. Cepat pergi. Direktur Lee di, Grup Shu mengucurkan dana untuk membangun menara kembar. Aku punya cara agar proyek ini kacau. Nanti, Anda bisa mengakuisisinya dengan harga. Bukankah ini bisnis pasti bikin Anda untung? Kalau ketahuan, nanti gimana aku bisa tetap bekerja di bidang ini? Direktur Lee di, kalau ada masalah, aku yang tanggung. Itu ada hubungannya apa dengan Anda, Direktur Lee di? Anda cuma kebetulan dengan harga murah mengakuisisi grup keluarga Su. Gedung bernilai ratusan miliar. Seberapa yakin Anda? Direktur Lee, kalau saya berani datang mencari Anda, tentu saya sangat yakin. Seyakin itu? Direktur Lee, ada yang belum Anda tahu. Jika bulan tahu ini, saat dengan saudaraku, dia cinta mati padanya. Banyak proyek keluarga Si diserahkan padanya untuk dikerjakan. Kalau soal kabar orang dalam keluarga Si, Jalan Indah pasti tahu banyak. Selama bertahun-tahun ini, aku juga sering kirim orang ke keluarga buat menyusup jadi orangku. Tapi kabar yang mereka Semuanya palsu. Si gunung ilusi. Tapi, rubah tua. Memangnya kau bisa tahu sebanyak apa? Pak Lee, kalaupun yang ku tahu, semua sudah Anda tahu. Tapi sekarang Anda punya aku, orang yang paling paham soal Shu Ziwei. Begitu Shu Huanshan lengser, Shu Ziwei akan pegang grup Shu. Apa Anda masih khawatir? Tak bisa mencaplok grup Shu itu? Aku mau menemui Anda. Justru karena aku menghargai hubunganmu dengan Nona besar. Ubangan itu. Ternyata kau memang tak membuatku salah menilai. Direktur Lee, asal Anda percaya padaku, jamin mulai sekarang di kota sungai. Keluarga Lee Anda akan jadi yang paling berkuasa. Anak muda, masa depanmu cemerlang. Tak ternilai. Ah. Pak Lee, Anda terlalu memuji. Soal suntikan dana, itu bukan hal sulit. Tapi mulai sekarang, kamu cuma nama saja. Perusahaan ini jadi milikku. Kita sepakat cari investor, kok perusahaannya ikut lepas? Kalau aku tidak suntik dana, sebentar lagi kamu bakal terlilit utang dan jatuh ke jalan. Karena kamu mau bangkit lagi, kamu harus bayar harganya. Pak Lee, ucapan Anda benar. Tentu saja saya tidak keberatan. Shu Ziwei, meski harus mempertaruhkan segalanya, aku juga akan menyeret keluarga Shu Mu ke neraka. Ayo, pindahkan ke sini. Hati-hati, dinding ini rapuh. Jangan sampai rusak. Pelan-pelan. Oke, masuk ke dalam. Ayun, hasil rekamannya gimana? Tenang saja. Nanti begitu video ini diedit, semua orang bakal ngira tembok yang kamu hancurin ini, tembok Menara Kembar. Soal kemampuanmu, tentu saja aku tenang. Jadi cara kita ini bakal berhasil nggak? Kamu masih nggak percaya padaku? Ku bilang ya. Di lokasi proyek ini nggak ada kamera pengawas. Orang-orang ini terima uang dariku. Mereka juga bakal patut tutup mulut, nanti bukti rekaman videonya dihancurkan. Keluarga Cuk takkan bisa membersihkan nama mereka, bahkan kalau lompat ke Sungai Kuning. Hei, Hati-hati. Pak Direktur Lee, apa pernah bilang padamu, setelah urus Dia akan memberimu keuntungan apa? Tentu saja ada untungnya. Kamu ini, mulai sekarang, diam di rumah dan urus anak. Jangan bikin ribut lagi. baik, cepat mulai syuting. Lihat, semuanya. Menara kembar yang dibangun grup keluarga Surya dengan dana besar. Bahannya dipalsukan. Dibuat asal-asalan, mencelakakan rakyat. grup keluarga Surya. Bahannya dipalsukan.
Video ini sudah naik jadi topik terpanas. Kau mau tangani ini bagaimana? Yah. Ayah percaya padaku? Di lokasi proyek itu, aku sudah suruh orang pasang kamera tersembunyi. Gerak-gerik Gu Jinsing, ku tahu. Kalau mereka mau menghancurkan menara kembar. Kalau begitu, kita kasih mereka jebakan dalam jebakan. Menurutmu, ayah harus kerja sama bagaimana? Nanti ayah cuma perlu pulang dan istirahat. Lalu aku akan bilang keluar kalau ayah cuma kena stroke. Saat Gu Jinsing lihat semua berjalan mulus, pasti akan menyeret dalang sebenarnya, Li Wangda. Nanti kita pinjam panggung yang mereka bangun. Kita bisa bersihkan nama grup kita dan kirim mereka ke penjara. Memang pantas jadi putriku. Tapi ayah mau bilang padamu, kalau mau berakting, harus total. Aku akan kembali ke perusahaan. Pura-pura pingsan, dibawa ke rumah sakit. Rencananya sudah setengah berhasil. Sisanya, tergantung kamu sendiri. Tenang saja, yah, kita pasti menang. Aku percaya padamu. Gu Jinsing. Siapa yang bakal menang? Tunggu saja. Menara kembar yang dibangun grup Su. Terbongkar proyek abal-abal. Ketua grup Su, Su Huanshan, pingsan di rapat pemegang saham. Sampai sekarang masih koma. Nona. Li Wangda Belly Topic Trending. Sekarang ketua masih koma. Topik proyek abal-abal keluarga Shu sudah menyebar di semua platform. Semua ini bagian dari rencana kita. Rekaman CCTV yang kusuruh kamu ambil, sudah dapat? Suda. Mereka pasti tidak tahu, Nona sudah siap-siap dari jauh hari. Sudah pasang kamera pengawas. Mereka nyelundupin bahan palsu dan nipu. Semua terekam jelas. Tipu muslihat Gu Jinsing ya cuma segitu. Dia sekarang ada di mana? Sekarang dia masih di proyek kita. Dan dia panggil banyak wartawan teriak-teriak bilang, kalau Anda tidak muncul minta maaf. Mereka tak akan pergi. Kalau begitu, ayo pergi. Semuanya. Grup keuangan keluarga Su membangun menara kembar. Dengan proyek palsu. Saksi dan barang bukti lengkap. Para pekerja ini sudah tak tahan. Dan sukarela keluar untuk bersaksi. Ya, benar. Kalian membawa Proyek bangunan asal-asalan itu demi masyarakat. Semua orang akan berterima kasih pada. Semua bahannya campuran palsu. Kami juga tak punya hak bicara. Benar, kami juga tak bisa apa-apa. Nona besar Susi datang. Nona besar Su. Kalau proyek bangunan asal-asalan keluarga, kalau sampai menewaskan, apa kalian sanggup Bisakah jelaskan kenapa ayah Anda melakukan ini, dan juga sebenarnya berapa banyak usaha keluarga suci yang cari uang tanpa hati nurani? Chandra tahu bulan. Kau harus segera hentikan pembangunan menara kembar. Minta maaf di depan semua orang. Benar, iya. cuma modal begini? Kau berani sebarkan fitnah keluarga suci memasukkan bahan proyek? Perlu aku memfitnah? Videonya dikirim kemarin. Pihak terkait langsung turun tangan dan mulai menyelidiki proyekmu. Kalau memang tidak ada masalah. Kenapa sampai sekarang belum mulai kerja lagi? Benar. Gedung berhenti dibangun sehari, kerugiannya bukan main. Bahan-bahan ini jelas palsu. Apa Nona Besar Suri? Mau membalikan fakta? Bahan-bahan ini memang palsu. Tapi datangnya dari mana? Direktur Gu, harusnya Anda lebih tahu daripada saya, kan? Nona Su. Aku sudah lama menebak kamu bakal bilang begitu. Kenapa? Selanjutnya, apa kamu mau keluarkan pernyataan humas, lalu cari anak buah buat jadi kambing hitammu? Itu semua cuma trik para pemodal. Rekayasa proyek keluarga Su. Menipu konsumen. Kalau kita tidak menghukumnya berat, sama saja memanjakan mereka. Malah cuma akan bikin mereka makin keterlaluan. Jadi, hak kami sebagai konsumen, nanti siapa yang akan melindungi? Benar, kita harus bersuara demi konsumen. Nona Besar Su. Beri solusi, pembangunan menara kembar harus segera dihentikan. Perusahaan tak bermoral bangkrut. Bankrut.
Nona besar. Kita harusnya bawa penggawal. Kecurangan proyek ini. Keluarga Shu kami tak akan mentolerir. Tapi kami harap kalian jangan dimanfaatkan orang. Tim hukum keluarga Shu juga bukan orang lemah. Nona besar Shu. Apa Anda sedang mengancam semua orang supaya diam? Betul. Nona besar Su. Kau bisa membungkam kami. Memangnya kau juga bisa membungkam omongan semua orang? Betul. Semuanya. Karena berani membongkar kejahatan keluarga Su. Aku pasti akan melawan mereka. Sampai titik darah penghabisan. Jadi, aku mohon pada kalian, beri kesempatan bersama Nona Su. Kesempatan buat bicara berdua. Shitsiwa. Nggak nyangka kamu juga bakal begini. Katanya ayahmu kena stroke sampai dirawat di rumah sakit, ya. Ciwe. Kalau tidak ada kejadian begini, kita harusnya sudah menikah. Tapi, jangan salahkan karena nggak ingat hubungan lama. Menara kembar sekarang ada di tanganmu. Jadi beban berat, kan? Tapi Tuan Li mau beli. Aku bisa bantu kalian jadi perantara. Gu Jinsing, otakmu nggak masalah? Apa kamu nggak tahu keluarga kita musuh bebuyutan? Memangnya kalau musuh bebuyutan kenapa? Mereka mau beli. Kalian juga lagi buru-buru mau jual. Bukannya ini sama-sama untung? Jadi, dia mau bayar berapa? $10 miliar. Kau ngaco. Menara kembar, ayahku keluarin ratusan miliar dan sebentar lagi selesai. Li Wangda gila, atau kalian gila? Su Zhiwei, bisa ngomong bener nggak? Kami ini sedang bantu kamu. Kalau proyek ini tidak cepat dilepas, nanti perusahaannya bangkrut. Kalau ayahmu sudah sadar, mau jelasin apa? Aduh, Ziwe. Ucapan Ayun memang kasar, tapi ada benarnya. Sekarang ayahmu belum sadar. Grup keluarga Siu ada di tanganmu. Buang pion demi selamatkan raja itu. Masa kamu nggak paham? Kalau aku nggak jual. Li Wangda punya rencana cadangan, kan? Bagus kalau kamu tahu. Opini publik masih memanas. Ciwe. Waktumu nggak banyak lagi. Kamu tega banget sama Gu Jinsing. Dia masih mau bantu kamu berhenti rugi tepat waktu. Kalau aku jadi kamu, dari tadi sudah senang. Kalau begitu. Baik. Aku jual. Aku jual. Ziwe. Kamu bisa pikir matang-matang, aku senang buatmu, jadi. Besok Pak Li ada penandatanganan. Nanti saja, kamu cukup datang mewakili grup Suri. Baik. Nanti kirim alamatnya kepadaku. Semuanya. Nona Suri sudah setuju besok akan memberi kita jawaban yang memuaskan. Jadi tolong, bubar saja. Gu Jinsing. Besok adalah peringatan 3 hari kematianmu. Beritahu semua media besar. Besok di acara penandatanganan. Aku akan beri mereka berita besar. Aku akan segera memberitahu. Bagus, jual acara penandatanganannya. Proyek grup keluarga Su bernilai ratusan miliar. Nona mudanya mau menjualnya ke Tuan Li hanya belasan miliar. Adu. Benar-benar perempuan. Kalau ketua Su sadar, dia pasti bakal dibuat marah sampai mati olehnya. Nona Siu. Kita. Sudah beberapa tahun tak bertemu, ya? Tak disangka. Kerja samaku pertama dengan keluarga justru terjadi karena kamu. Bukankah itu karena Tuan Li penuh perhitungan? Yang merugikan orang tanpa menguntungkan diri, Anda juga sanggup melakukan. Dunia bisnis itu seperti medan perang. Perempuan bukannya di rumah jaga anak. Malah keluar cari perhatian. Baru sekolah beberapa tahun, sudah merasa bisa urus bisnis dengan baik. Pak Li. Setahuku. Dinasti Qing runtuh ratusan tahun lalu, kan? Omongan Anda sekolot tradisi kaki terikat, yang tak tahu bisa kira Anda datang dari masa lalu. Zhiwei. Keluarga Siu saja sudah susah menyelamatkan diri. Kalau bukan karena Tuan Li turun tangan, apa kau masih bisa berdiri di sini dan sesumbar? Tetap lebih hebat daripada si manis kecil sepertimu. Tetap lebih hebat daripada manis sepertimu. Tuan Li masih di sini.
Jangan kurang ajar. Pengli. Silakan bicara. Untuk apa Anda repot dengan orang Nggak usah dipikirin. Kalau bukan karena ayahnya, dia nggak pantas bicara dengan Anda. Bétul. Ah, Zhiwei, kamu masih belum tahu. Anakku dan Jinsing akan mengadakan pesta ulang tahun pertama. Nanti kamu harus datang, ya. Ngapain bahas ini? Aku sampai lupa. Ciwe baru saja kehilangan anaknya. Kau pasti tidak marah, Ken? Cuma, anak yang kau lahirkan ini. Benarkah anak Gu Jinsing? Su Ciwei. Anakmu hilang itu sama sekali bukan urusanku. Kalau kau, jangan memecah belah di sini. Aku tidak akan kembali. Gimana anak itu bisa mati? Bilang gak ada hubungannya sama kamu? Kamu punya bukti? Kalau ada bukti, silakan tuntut aku. Direktur Lee, Anda belum tahu. Rumor-rumor itu palsu. Aku sudah bersama Jinsing 5 tahun. Kalau dibahas, Nona Besar Su justru yang paling imut. Ada juga cerita begitu? Ya jelas. Nona Besar Su tiap hari ngejar aku sambil manggilku si imut. Kalau aku nggak murah hati dan nggak mau ribut sama dia, dari tadi kami sudah jambak-jambakan. Nona Besar Tang juga murah hati. Lihat pacarnya nikah sama orang lain, masih bisa jadi pendamping pengantin. Suka sekali. Cari sensasi, ya. Si Ciwe, sudahlah. Jangan banyak bicara. Upacara gunting pita segera dimulai. Nona Besar Su. Silakan. Kurasa kalian semua. Semu a Sudatahu. Pemalsuan proyek keluarga Sudi. Sebenarnya itu cuma masalah kecil. Tapi ada saja media yang membesarkan isu tanpa bukti. Yang palsu jadi seolah nyata. Direktur Lee. Anda bicara membela pihak. Apa keluarga Lee dan Sudi mau berdamai? Tuan Sudi, Nona Besar Sudi. Jangan Menjual perusahaan itu. tidak mungkin. Hubunganku dengan keluarga Sudi selalu sangat baik. Kandra. Selalu memanggilku Paman Lidiawan. Na. Urusan menara kembar itu tak bisa dia selesaikan. Jadi sebagai pamannya, tentu aku harus bantu sedikit. Hari ini dia akan mewakili konglomerat Su untuk menjual menara kembar kepadaku. Hari ini, bukan acara penandatanganan, penjualan ulang menara kembar. Melainkan acara klarifikasi kebenaran. Direkturku, jelaskan rekaman pengawas ini, orang di dalam Dulu Sanda Bejituya. Melaporkan grup Su atas nama Pemalsu en bas en Bangunan. S'engagea un tuc baladant d'Ampadas. Keluarga Shu sudah banyak membantu perusahaanmu. boleh tanya, dengan memfitnah begini, kamu masih punya hati nurani? Semuanya, jangan sampai tertipu olehnya. Di lokasi proyek tidak ada video pengawas. Video ini pasti hasil rekayasa AI. Dari mana kamu tahu? Jadi memang tidak ada kamera pengawas? Karena Kalian semua, Gu Jinsing, melaporkan bahan keluarga Su palsu. Tidak ada hubungannya dengan saya. Barusan saya bantu Ziwei menjelaskan. Uruzan Mereka ter la lurumi. Saya orang tua begini tak mau ikut campur. Semua, Gu Jinsing selingkuh sebelum menikah. Setelah keluargaku menarik investasi, dia dendam. Dia dan Li Wangda bersekongkol, mengatur acara penandatanganan ini, tujuannya agar aku melepas menara kembar bernilai ratusan miliar dengan harga 10 miliar. 10 miliar, mending merampok saja. Direktur Lee, beraninya Gu Jinsing Jangan-jangan Anda diam-diam memanas-manas. Direktur Lee, Anda memanfaatkan Tuan Su yang koma lalu ambil untung. Memakai sekeji ini. Apa tidak takut dika Morganais? Benar, Gu Jinsing, cepat jelaskan. Manfitna keluargashu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Direktur Lee, Aku Ada apa? tidak punya hubungan pribadi denganmu. Akhir-akhir ini, tahu kita semua peduli pada proyek pembangunan Grup Su. Aku ingin memberi penjelasan kepada semuanya. Hari ini, menara kembar kami sudah mulai dibangun lagi. Kami sama sekali tidak melakukan pemalsuan bahan. Dan kami menyambut semua orang untuk mengawasi kami kapan saja. Fitnah jahat terhadap pihak lawan. Kejahatan menggiring opini publik, semua bukti ini
Sudah kami kirim ke polisi, kami yakin hasilnya akan segera keluar. Xu Chihyu. Kau kira dengan satu video AI, kau bisa membalikan hitam jadi putih dan menipu semua orang? Mimpi saja. Gu Jinsing, sejak awal kau bertemu Li Wangda, semua ini kendaliku. Dengan apa kau mau melawanku? Berhenti. Kulihat siapa yang berani menyentuh putriku. Direktur Sukabangun ternyata sudah sadar. Bukannya rumah sakit bilang dia belum akan. Direktur Suka itu orang, dia itu pendiri generasi. Jaya makmur di depan Direktur Suka. Seperti anak bertemu ayah. Gu Jinsing, menjebak proyek keluarga Su. Trik sejahat itu. Berani juga kamu kepikiran. Bikin aku ikut malu gara-gara kamu. Tuan Shu. Ini semua cuma salah paham. Kalau dari awal tahu Anda, aku pasti sudah datang menjenguk. Paman Li, kalau ayahku tidak koma, tetap nggak bisa. Dasar rubah tua. Gu Jinsing, kalau tak karena suruhanmu, dia berani melawan keluarga kami? Aku dan Gu Jinsing juga nggak punya hubungan apa-apa. Ziyue. Aku juga cuma dimanfaatkan. Li Wangda memaksaku melakukan ini. Omong kosong. Li Wangda. Kau paksa ambil alih perusahaanku. Kau paksa aku menjebak keluarga Su. Hati nuraniku sudah gelisah. Kenapa? Sekarang mau cuci tangan. Lalu jadi orang baik? Direktur, jadi dalang di balik serangan ke keluarga Su sebenarnya kamu. Direktur Li, tolong jelaskan. Li Wangda, material proyek atas nama perusahaanmu dipalsukan. Ikut kami, itu bukan urusanku. Pemalsunya keluarga Su, bukan aku. Paman Li, aku yang melaporkan. Perumahan baru yang dibangun dijual dengan harga selangit, tapi dipakai malah material abal-abal. Kalau ini terjual dan konsumen mengalami kecelakaan, siapa yang bertanggung jawab? Dasar perempuan. Comment fitna? Aku mau panggil pengacara. Bawa pergi. Sikamba. Gu Jinsing. Kamu mau apa? Ayun. Tidak boleh kalah. Dulu aku sudah kasih kamu 5 juta buat besarin anak, pinjami aku uang itu. Aku pasti bisa bangkit lagi. Ayun. Percayalah pada Ini kulakukan demi kamu dan anak itu. anak itu sama sekali bukan anakmu. Apa katamu? Anak itu memang bukan anakmu. Tang Yun. Aku sudah sebaik ini padamu. Apapun maumu, ku belikan. Kamu selingkuh di belakangku. Memangnya kamu ini siapa? Aku sudah ikut kamu 5 tahun. Kamu masih juga pergi menipu suci bulan. Di dunia ini mana ada enak dapat dua-duanya? Berani-beraninya kamu mukul aku. Jangan kakak. Aku lawan kamu sampai habis. Bulan tahu. Aku memang sudah gelap mata. Aku salah. Setelah semua yang kau lakukan padanya, mana mungkin dia mau memaafkanmu? Oh ya. Kau pasti sudah impoten, kan? Kalau begitu, seumur hidupmu jangan harap punya keturunan lagi. Selingkuh sudah parah, sampai anakmu kau apa-apakan, kau masih manusia. Itu semua balasan. Cepat telepon polisi. Panggil ambulans dulu. Ziyue, salah. Maafkan kali ini. Gu Jinhang, Kau membunuh orang. Dia memang pantas mati. Kalau bukan karena dia, kita tidak mungkin berpisah. kalau tidak ada dia, akan ada Liu Yun. Kata-kata penyesalanmu itu, simpan saja buat polisi. Ziyue. Su Ziyue. Apa kau benar-benar tega bersikap sekejam ini padaku?
Ayah, urusan sisanya, biar polisi yang tangan. Ya. Ayo kita pergi. Suci bulan tahu. Bagaimana kalau kita bertiga? Di kehidupan berikutnya, kita bersama lagi. Tanda tangan jual Ali. Semuanya berdiri. Terdakwa. Gu Jinsing memalsukan informasi, memberi obat untuk mencelakai janin dalam kandungan 3 penggugat. Berniat membunuh 3 penggugat. Terbukti, melakukan fitnah dan menjebak orang. Percobaan pembunuhan. Karena gabungan beberapa kejahatan, ini dijatuhi 3 hukuman. Sayang. Aku salah. Beri aku 1 kesempatan lagi, ya? Gu Jinsing. Dosa yang kamu lakukan. Bahkan masuk neraka pun belum cukup. Jiwa. Ayah, semuanya sudah berakhir. Ayo kita pulang.